pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Adik-adik apa kabar? Semoga baik-baik aja ya. Nah adik-adik, sekarang kita ketemu lagi nih di ibadah hari Minggu Pelayan Anak hari ini. Nah sebelum kita masuk ke dalam ibadah, sekarang kakak mau ngajak adik-adik dulu untuk bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Nah sekarang kakak mau ngajak adik-adik untuk berdiri karena kita akan memulai untuk memuji Tuhan dari lagu Sambut Pagi. Sambut hari dengan hati sukacita, ku dapati berkat dari hidupku. Ku ayun langkahkan di tangan dengan pasti, melewati hari hanya bersamamu. Kaulah sahabatku yang paling berarti, hadir di setiap waktuku. Masih berdiri adik-adik, kita akan kembali memuji Tuhan dari lagu Kami Puji dengan Riang. Sekarang kita akan masuk dalam doa pembuka. Adik-adik tutup matanya, lipat tangannya, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat Tuhan Yesus untuk kita semua sampai saat ini. Tuhan, kiranya Tuhan Yesus membuka hati dan pikiran kami supaya kiranya kami dapat mengikuti ibadah hari ini dengan baik. Terima kasih Tuhan, amin. Adik-adik sekarang boleh duduk. Nah adik-adik kita mau memuji Tuhan lagi nih dari lagu Mari Kita Bergembira. Adik-adik, sekarang kita udah mau masuk ke dalam firman Tuhan. Sebelumnya kita akan memuji Tuhan lagi dari Kidung Ceria 33, Sebelum Ku Mendengarkan. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik yang akan dibawakan oleh Kak Dev. Silakan Kak Dev. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Sekarang adik-adik sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Mari kita persiapkan Alkitabnya. Kita buka dari Kitab Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11. Kita buka Alkitabnya dari Kitab Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari adik-adik kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Kami sudah boleh berkumpul di hari ibadah hari Minggu Pelayan Anak ini ya Tuhan. Karena Engkau berkati, Engkau tuntun kami supaya kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita akan baca firman Tuhan. Adik-adik
Mari kita baca firman Tuhan bersama-sama di rumah masing-masing. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga, ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 puyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini mau belajar dari perkawinan di Kana, adik-adik. Kita mulai dari bagaimana Maria ibu Yesus ada di perkawinan bersama-sama dengan Yesus dan murid-muridnya. Lalu ternyata anggur di sana habis, adik-adik. Lalu Maria berkata kepada pelayan-pelayan yang ada di sana, dan Maria berkata kepada Tuhan Yesus, "Mereka kehabisan anggur." Lalu Tuhan berkata kepada Maria, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Nah, adik-adik, Tuhan Yesus berkata saatku belum tiba. Artinya bukan Tuhan tidak mau menolong mereka karena anggur telah habis, adik-adik. Tapi bagaimana Tuhan melihat ketaatan mereka dulu, adik-adik, ketaatan orang-orang yang ada di situ. Nah, lalu Tuhan berkata kembali, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air," dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Nah, disitulah Tuhan melihat ketaatan pelayan-pelayan itu melakukan perintah Tuhan. Lalu apa yang terjadi? Air di dalam tempayan itu berubah menjadi anggur, adik-adik. Disitulah Tuhan melakukan mukjizatnya, karena disitulah Tuhan telah memperlihatkan saatnya dia melakukan mukjizatnya, karena pelayan-pelayan itu pun telah taat melakukan perintah Tuhan. Nah, adik-adik, di dalam firman Tuhan hari ini kita diajarkan untuk selalu mengandalkan Tuhan, adik-adik, dan juga kita harus percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan dapat melakukan mukjizat. Kita juga harus taat kepada perintahnya. Nah, adik-adik, di dalam Alkitab tadi yang dimaksud anggur ini adalah anggur minuman. Adik-adik, anggur minuman ini adalah anggur yang sudah difermentasi ataupun diolah sehingga menjadi bukan anggur buah lagi, tetapi anggur minuman. Nah, adik-adik, dan juga anggur yang baik maksudnya adalah anggur yang manis. Lalu ketika banyak dikonsumsi terlalu berlebihan tidak akan membahayakan, tidak akan memabukkan. Terus juga ada tempayang. Apakah adik-adik tahu tempayang itu apa? Tempayang itu adalah tempat di mana orang-orang menyimpan air untuk pembasuhan ataupun untuk minuman untuk mereka minum. Nah, tempayang itu bentuknya seperti guci, adik-adik. Dan di Alkitab juga tadi tertulis bahwa
satu tempayan ini bisa berisi 2 sampai 3 buyung. Buyung ini artinya adik-adik adalah ukuran di dalam tempayan itu, yaitu liter adik-adik. Satu buyung ini berarti 39,5 liter. Berarti untuk satu tempayan isinya 2 sampai 3 buyung, artinya sekitar 79 liter sampai 108 liter adik-adik untuk isi satu tempayan. Nah, itu maksudnya. Buyung itu artinya adalah ukuran liter, dan juga tempayan adalah tempat untuk menyimpan air untuk pembasuhan adik-adik ataupun minuman. Nah, adik-adik, kita kembali lagi kepada firman Tuhan. Bagaimana firman Tuhan hari ini kita diajarkan untuk percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu dapat melakukan hal-hal yang tidak mungkin, yang tidak dapat dilakukan oleh manusia adik-adik. Tuhan dapat melakukan mukjizatnya ya adik-adik, dan kejadian air berubah menjadi anggur ini adalah mukjizat Tuhan yang pertama kali. Seperti itu tertulis di ayatnya yang ke-11. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu yang telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Nah, mukjizat ini adalah mukjizat yang pertama dilakukan Tuhan supaya membuat murid-muridnya percaya kepada Tuhan. Nah, adik-adik, bagaimana kita juga harus percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan dapat melakukan mukjizat di dalam kehidupan adik-adik untuk menolong adik-adik. Nah, adik-adik, kita juga diajarkan untuk selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita percaya bahwa Tuhan akan selalu menolong kita. Lalu adik-adik juga harus melakukan sesuatu untuk Tuhan, karena Tuhan juga baik kepada kita. Kita harus taat akan perintah Tuhan. Adik-adik, bagaimana sih kita taat kepada perintah Tuhan? Kita berdoa, rajin berdoa, kita rajin beribadah, kita melakukan hal-hal baik adik-adik. Seperti apa kita melakukan hal-hal baik? Yaitu membantu orang tua, menolong orang, dan juga hal-hal lain yang baik adik-adik. Nah, adik-adik, kembali kakak ingatkan bagaimana firman Tuhan hari ini. Apa adik-adik? Ada 3 hal yang harus kita pelajari. Pertama, kita percaya bahwa Tuhan ada untuk melakukan mukjizatnya untuk menolong adik-adik. Kedua, kita mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ketiga, adik-adik taat akan perintah Tuhan, melakukan hal-hal baik. Itu isi firman Tuhan hari ini, bagaimana kita dituntut untuk selalu mengandalkan dan percaya kepada Tuhan. Dan adik-adik harus selalu taat kepada Tuhan. Baik adik-adik, demikian firman Tuhan, dan demikianlah adik-adik harus melakukan firman Tuhan yang sudah tadi kita dengar, kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari adik-adik, kakak ajak adik-adik untuk bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau boleh menuntut kami dalam kami mendengarkan dan membaca firman-Mu. Kiranya Engkau berkati apa yang sudah boleh kami dengar, dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih. Amin. Terima kasih kakak untuk firman Tuhannya. Nah, adik-adik, sekarang kita akan merespon firman Tuhan. Kita akan memuji Tuhan dari Kidung Ceria 11. Kepuji kuasa Tuhanku. Adik-adik, sekarang kakak mau ngajak adik-adik untuk berdiri karena kita akan mengakui iman percaya kita dengan menyanyikan Aku Percaya.
percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal. Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya putra tunggalnya, yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke sorga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus, yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, menjadi suci di dalamnya. Adik-adik, sekarang kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita sikap berdoa yang baik, tutup matanya, lipat tangannya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, pada pagi hari ini kami anak-anak-Mu datang kepadamu untuk mengucap syukur atas kasih dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami yang sudah kami lalui selama 1 minggu ini. Dan pada rangkaian doa syafaat ini, kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami. Kiranya Tuhan Yesus juga selalu menjaga mereka dimanapun mereka berada. Jauhkan mereka dari sakit penyakit apapun Tuhan Yesus, sehingga kami semua boleh bersyukur atas kasih dan penyertaan yang sudah Tuhan Yesus berikan. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, dalam rangkaian doa syafaat ini kami juga ingin berdoa untuk orang tua dari adik-adik layan. Tuhan Yesus kiranya memberkati, memberi kesehatan selalu buat orang tua adik-adik layan, supaya kiranya orang tua dapat menjaga adik-adik, menjaga keluarga mereka dengan baik. Kami juga tidak lupa untuk berdoa untuk kakak-kakak layan. Tuhan Yesus, Tuhan kiranya memberkati supaya kakak-kakak layan yang ada di pelayanan anak Horeb supaya dapat menjalani pelayanan dengan sepenuh hati. Kami juga tidak lupa berdoa untuk gereja Horeb. Tuhan berkati untuk program kerja dan pelayanannya supaya dapat menjadi berkat. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk bangsa dan negara ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kiranya memberkati supaya bangsa dan negara ini dapat menjalani segala tugas tanggung jawabnya dengan baik dan dapat mendamaikan seluruh rakyat Indonesia. Kami juga tidak lupa berdoa untuk pandemi COVID-19 Tuhan Yesus yang masih terjadi di seluruh dunia. Tuhan Yesus kiranya memberkati supaya pandemi ini boleh segera berakhir, vaksin boleh segera disebarkan, dan kiranya kehidupan kami semua dapat berjalan seperti biasa dengan normal. Doa kami ini kami sampaikan hanya kepadamu Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan masuk untuk memberi persembahan. Kita memberi persembahan sambil menyanyikan lagu Aku Bawa dan Berikan. Allah Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan kami sudah mengumpulkan persembahan ini. Terimalah persembahan ini sebagai ucapan syukur kami atas berkat-Mu yang tidak pernah habis. Tuhan, inilah doa kami yang kami alaskan di dalam nama anak-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan PA News. PA News yang pertama, kakak mau ngucapin terima kasih buat adik-adik yang udah ikut ibadah hari ini. Terima kasih juga buat papa mama yang udah mendampingi adik-adik untuk beribadah. Kakak juga mau terima kasih buat adik-adik yang udah berpartisipasi, yang udah mau ikut bertugas untuk ibadah hari ini. Dan gak lupa terima kasih juga buat kakak-kakak yang udah bertugas di ibadah minggu hari ini. Buat Kak Samuel, Kak Gebi, Kak Leoni, dan Kak Dev. Terima kasih kakak-kakak.
Nah, PA News yang kedua, kakak mau ngingetin nih buat adik-adik. Sekarang kan kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19 ya adik-adik. Nah, kakak harap adik-adik jangan beraktivitas di luar dulu ya adik-adik, di rumah aja, jangan berkerumun-berkerumun. Dan kalau misalnya emang adik-adik harus beraktivitas di luar, kakak harap adik-adik tetap mengikuti protokol kesehatan ya adik-adik. Protokol kesehatannya itu yang paling penting ada 3M. 3M, yang pertama mencuci tangan, yang kedua menjaga jarak, dan yang ketiga memakai masker. Jadi kalau misalnya adik-adik keluar jangan lupa ya 3M. Nah, untuk PA News yang selanjutnya, kakak mau ingetin untuk adik-adik yang memberikan persembahan, diberikan persembahannya lewat papa mama ya adik-adik. Dan untuk penutup PA News, kakak mau ngingetin adik-adik jangan lupa untuk nonton ibadah hari Minggu pelayan anak minggu depan jam 8. Adik-adik, sekarang kita sudah mau selesai ibadah. Sebelumnya kita akan memuji Tuhan kembali dari Kidung Ceria 70. Mari tuturkan kembali. Mari tuturkan kembali kisah yang indah benar, warta berharga sekali, Yesus pahlawan besar. Hari malam akhirnya kelak menyanyi merdu, hormati pribadi Allah, dunia beroleh restu. Mari tuturkan kembali kisah yang indah benar, warta berharga sekali, Yesus pahlawan besar. Adik-adik, ibadah kita mau selesai. Kakak mau mengingatkan kembali untuk adik-adik firman Tuhan yang sudah tadi kita dengar, yaitu bagaimana adik-adik harus selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan adik-adik. Percaya bahwa Tuhan selalu ada untuk menolong adik-adik. Dan juga adik-adik harus selalu taat pada perintah Tuhan. Nah adik-adik, kakak mau ajak adik-adik untuk berdoa. Mari kita lipat tangan, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Kau telah menyertai ibadah ini, ibadah hari Minggu pelayanan anak ya Tuhan, dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Kau berkati firman yang sudah kami boleh dengar ya Tuhan, supaya kami dapat melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Kami boleh taat kepada perintah-Mu ya Tuhan, dan juga bagaimana kami percaya serta mengandalkan-Mu ya Tuhan di dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Ya Tuhan, sekarang kami akan mengakhiri ibadah ini ya Tuhan. Kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing ya Tuhan. Kiranya Engkau menuntun, melindungi setiap aktivitas kami ya Tuhan. Ya Tuhan, inilah ungkapan syukur dan doa kami padamu ya Tuhan. Anugerah. Ibadah selesai. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat. Jangan lupa ya adik-adik, kita ketemu lagi minggu depan di ibadah hari Minggu pelayanan anak jam 8 di channel YouTube GPIB Horeb. Sampai ketemu lagi adik-adik.